yang saudara baca, yang kita sudah dibaca oleh Andia tadi. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 itu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dalam situasi apa orang di Korintus, saudara? Di Korintus itu saya sudah katakan pada tanggal 1, kalau tidak salah, saya khotbahkan juga 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, 1 Korintus 15. Jadi di situ saya katakan bahwa di akhir dari khotbah itu saya sempat bilang kepada saudara-saudara, dalam keadaan apa jemaat Korintus waktu Paulus mengatakan, dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Ada dua yang saya katakan waktu itu. Yaitu yang pertama, mereka dalam keadaan bermasalah. Bermasalah secara pribadi dan lingkungan. Jadi mereka pribadi dan secara fisik maksudnya. Fisik. Masalah itu yaitu mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Dosa di dalam jemaat. Masalah-masalah di dalam jemaat. Dan orang-orang di luar jemaat yang menekan mereka. Dan yang kedua, masalah tentang pemahaman. Tentang pemahaman. Sebenarnya dalam surat-surat Paulus kepada jemaat yang ditulis surat, selalu dua masalah itu, yaitu pemahaman dan kehidupan praktis. Di dalam kehidupan praktis, sangat sulit mereka. Bahkan sebenarnya kalau kita mau lihat, orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang saya mau tambah satu hari ini. Jadi selain mereka punya masalah dalam kehidupan praktis, mereka punya masalah tentang pemahaman. Yang ketiga, mereka punya masalah tentang kebanggaan. Yaitu mereka bangga bahwa mereka memiliki karunia-karunia. Di 1 Korintus 12 sampai 14 kan. Mereka punya karunia-karunia yang hebat. Di antara itulah, di masalah-masalah itulah Paulus katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Tadi saudara Dira bersaksi. Saya bangga sekali karena mereka waktu itu ada acara Pemuda Nasional. Pemuda Nasional, lalu mereka bisa jadi pembicara. Dan satu yang dia sampaikan tadi, ternyata di tengah masalah kita harus tetap memberitakan Injil. Dan Tuhan selalu buka jalan. Itu yang juga saya sampaikan waktu minggu lalu, atau waktu-waktu yang lalu, tentang bagaimana Ibu Ratna dan teman-teman, mereka dalam keadaan seperti ini, masih tetap mengajak orang, begitu juga saudara-saudara kita. Nanti sebentar malam, saya ada PA dengan mereka, saudara-saudara kita dari Sulawesi Tengah. Saya tidak kenal mereka, belum pernah ketemu, tapi mereka membagi link, dan mereka, ayo kita ikut PA. Mereka saudara-saudara saya sudah cerita ke saudara. Yang satu pegang payung begini, pegang HP, lalu yang lain di belakang bawa payung, semuanya untuk ikut PA. Mereka ada di jembatan malam-malam karena mereka mesti cari di mana ada sinyal. Saya tanya, kalian pakai masker? Oh, di sini nggak ada COVID, Pak, katanya. Kenapa? Oh, COVID kami nggak kenal. Tapi saya bilang mesti hati-hati. Ya udah Pak, PA aja, nggak usah urus COVID, urus jiwa kami aja. Saudara dengar kata-kata itu? Nggak usah urus yang itu Pak, urus jiwa kami aja. Selalu Tuhan punya cara membuka jalan bagi pelayanan. Tidak bisa diam. Tidak bisa. Di tengah masalah seperti itu, ada orang-orang yang bilang pada saya. PA hari Jumat itu mereka juga ngajak orang lain. Kami tidak bisa apa-apa Pak, kami nggak bisa jalan. Tapi kami bisa mengajak teman untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuat orang mendengar Injil. Dan itu sudah dimulai dari kisah para rasul. Itu sudah dimulai juga di 1 Korintus ini ketika Paulus bilang, aku mengingatkan kamu. Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi hari ini, saya mau bilang kepada saudara-saudara, tolong ingat bagaimana sukacitanya kita pada waktu pertama kali mendengar Injil. Betapa sukacitanya kita ketika pertama kali bilang pada Tuhan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa.
Tapi terima kasih karena Engkau mengampuni segala dosa saya ketika Engkau mati di kayu salib. Hari ini tolong ingat bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya datang pada kita yang berdosa, hina, papa, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan Yesus datang dan mengampuni dosa kita. Aku mau mengingatkan kamu tentang Injil yang aku beritakan. Saudara tahu bagaimana sukacitanya jemaat waktu itu, tetapi begitu banyak tantangan di kitab Korintus. Ketika Paulus datang pada jemaat di Korintus, saudara boleh lihat di Kisah Rasul 4-18. Bagaimana tekanan-tekanan itu datang padanya. Bahkan dia terpaksa harus mengatakan, saya kebaskan debu dari badan saya. Saya tidak peduli kepada kamu yang tidak mau percaya pada firman Tuhan yang saya katakan. Saya akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Saya akan pergi ke tempat lain kalau kalian menolak ini. Tetapi kepada jemaat yang tersisa dari yang percaya itu, di kitab Korintus 1 Korintus 15, Paulus bilang, aku mau mengingatkan kamu. Kamu telah teguh berdiri. Kamu telah teguh berdiri dalam Injil. Kamu telah menerima Injil. Yang lain menolak. Yang lain bahkan mengusir saya. Yang lain bahkan mendakwa saya. Itu di Kisah Rasul pasal 18. Tetapi kalian sudah percaya sungguh-sungguh. Sayang sekali ketika kamu percaya, ada banyak ajaran salah datang. Ada pemahaman-pemahaman yang tidak benar yang datang. Tapi kamu tolong ingat. Tolong ingat. Pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan kamu terima. Jadi firman ini dikatakan kepada orang-orang yang sudah menerima Injil, yang sudah percaya pada Injil, yang tetap berdiri walaupun di dalam jemaat itu ada masalah-masalah. Walaupun di luar jemaat itu ada masalah-masalah. Walaupun di dalam hati ada masalah-masalah. Tetapi tolong ingat. Tolong ingat. Bahwa kamu telah mendengar Injil. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, kamu sudah dengar Injil kepada jemaat di Korintus. Kamu sudah terima. Dan sekarang kamu teguh berdiri. Padahal di antaramu ada masalah. Padahal di antaramu ada, di dalam jemaat ada banyak sekali dosa. Itu kan di 1 Korintus saudara lihat. Saudara mulai baca aja 1 Korintus 1, 2, 3, sampai 15. Semuanya bicara tentang masalah dalam jemaat. Makanya pada waktu khotbah atau PA saya selalu bilang, saya belum ketemu ada gereja yang namanya gereja apa jemaat Korintus. Belum ada ya. Adanya Filipi, Kolose, Immanuel, Shalom, apalagi. Kan gitu kan? Tapi belum ada jemaat. Kenapa? Karena jemaat yang penuh masalah. Mungkin kita boleh mengatakan ini. Kita kalau saudara mengerti nanti firman ini, mungkin kita boleh GAA Korintus, jemaat BSD. Kenapa? Sebenarnya mesti lihat bagaimana mereka teguh berdiri. Bukan masalah. Kalau lihat masalah, ya kayak saudara Dira bilang tadi, kalau lihat masalah kita nggak menginjil kan? Kalau lihat masalah kita nggak ngapa-ngapain kan? Iya kan? Tetapi ini ada saudara-saudara, ada yang dari rumah, ada yang nggak bisa datang karena lagi panas dingin dia, badannya panas, jadi nggak enak. Nanti kalau saya datang Pak, saya nggak enak, nanti jangan-jangan nanti seperti itu. Padahal saya sudah di apa namanya itu? Vaksin, saya sudah di swab, sudah di apa lagi, sudah di semua, tapi nggak enak Pak. Tapi saya lihat ini lagi ikut ibadah ini orang-orangnya. Pasti lagi di tempat tidur ini begini, sambil makan kacang Pak. Kacang kahongkoan. Masih ada di sini. Ternyata kalau mau lihat jemaat itu jangan lihat masalahnya. Jangan lihat masalahnya, lihatlah bagaimana mereka teguh berdiri. Ini jemaat Korintus. Di bagian-bagian akhir dari kitab Korintus dia bilang gitu. Sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu
kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Tolong ingat, Injil yang aku beritakan kepadamu itu bukan masalah. Yang aku beritakan kepadamu itu bukan pergumulan-pergumulan kamu. Yang aku beritakan kepadamu bukan hal-hal yang membuat kamu sedih, bukan. Yang aku beritakan kepadamu bukan hal-hal yang membuat kamu menderita hidupmu, tidak. Yang aku beritakan kepadamu adalah penderitaan Tuhan Yesus, kesusahan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, bukan kamu. Yang aku beritakan padamu bukan engkau susah, tapi Yesus susah. Yang aku beritakan kepadamu bukan bertobat dari dosamu, tapi Yesus mengampuni dosamu. Yang aku beritakan kepadamu bukan banyaknya dosamu, tapi begitu besar kasih Tuhan kepadamu. Yang aku beritakan kepadamu bukan bagaimana engkau tidak dapat ke surga, tapi Yesus sudah buka pintu ke surga. Yang aku beritakan kepadamu bukan engkau akan kesulitan dalam hidupmu, tetapi Yesus sudah mengalahkan kesulitan. Yang aku beritakan kepadamu bukan betapa sakitnya engkau, tapi yang aku beritakan kepadamu adalah oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Yang aku beritakan kepadamu Yesus yang mati di kayu salib. Yang aku beritakan kepadamu Yesus yang disakiti. Yang aku beritakan kepadamu bukan bagaimana engkau harus menjalani hidup, tapi bagaimana Yesus sudah memberi hidup kepadamu. Ingat itu, hai engkau yang berdiri teguh. Saya mau bilang ini juga kepada saudara hari ini. Mari kita ingat sama-sama bagaimana pertama kali kita mendengar Injil. Bagaimana pertama kali kita percaya Yesus. Bagaimana pertama kali kita bilang pada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang. Saya bilang kepada anak-anak sekolah minggu, saya bilang kepada remaja, kamu tahu nggak? Ada saat Om Sony itu bilang begini. Ada di satu ruangan yang bersih sekali. Tidak ada noda di situ. Lalu Tuhan panggil Om Sony. Sony, marilah engkau yang berdosa, datang padaku. Dan Om Sony masuk ke situ, mendengar panggilan Tuhan itu. Om Sony masuk di situ dan kamu tahu apa yang terjadi? Ketika Om Sony injak tempat yang bersih, kudus itu, kaki Om Sony kotor, tubuh Om Sony kotor, semua yang ada di tubuh Om Sony kotor, penuh noda, penuh dosa. Dan Tuhan Yesus berdiri dengan tangannya yang luka, dengan rusuknya yang ditombak, kepalanya yang berdarah, tumitnya, kakinya yang penuh paku, dan semua tubuhnya hancur karena dicambuk, dipukul. Dia berdiri dengan tubuh itu dan dia bersihkan Om Sony satu persatu. Setiap Om Sony menapak jalan di ruangan itu, setiap itu ada kekotoran-kekotoran dari diri Om Sony. Dan Tuhan membasuh, Tuhan membersihkan itu setiap kali Om Sony ada di situ. Mereka diam saja. Seperti itulah ketika datang pada Tuhan. Saudara tahu, ketika saudara datang pada Tuhan, saudara datang pada tangan yang terluka. Saudara datang pada lambung yang ditembusi tombak, kepada kepala yang dipasang dengan sengaja mahkota duri. Saudara datang pada tubuh yang hancur. Tapi dia bilang pada saudara, anakku, semua ini aku lakukan supaya engkau selamat. Sebenarnya tidak pantas aku lakukan ini untukmu, karena aku nggak butuh engkau. Sebenarnya aku tidak butuh engkau. Tapi kalau aku lakukan ini, karena aku mengasihimu. Karena aku sayang padamu. Karena Tuhan sayang padamu. Jadi saudara, kalau kita lagi dalam masalah apapun, ya, masalah apapun dalam hidup kita. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, jemaat yang pintar-pintar kan?
Ya kan? Jemaat yang punya karunia kan? Ya kan? Jemaat yang punya masalah kan? Jemaat yang selalu ditekan kan? Itu mereka kan? Paulus bilang, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan. Dan Paulus juga datang dengan kepedihan waktu itu kepada jemaat di Korintus. Belum jemaat. Ketika dia datang di Korintus, dia juga datang. Dia ketemu dengan orang-orang yang diusir dari Roma. Itu saudara boleh lihat di Kisah Rasul 4:18. Dan dia datang pada mereka. Dia punya pekerjaan waktu itu. Tukang kemah. Paulus. Dia datang kepada mereka. Lalu dia bicara Injil kepada mereka. Dan mereka tolak. Mereka tolak. Tetapi yang menerima itu yang menerima surat. Jadi mereka yang tolak itu sudah pergi. Tetapi mereka yang menerima Injil itu inilah yang mereka harus baca ini. Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kamu berdiri di dalam Injil itu. Kamu berdiri karena kamu percaya pada Injil itu. Kamu berdiri teguh di situ. Kamu berdiri teguh dan di sekitar kamu. Di sekitar kamu ada masalah. Di sana ada masalah, di sini ada masalah. Di depan ada masalah, di belakang ada masalah. Tapi saudara tahu ada satu tempat yang tidak mendatangkan masalah bagimu. Tidak ada masalah dari atas. Enggak ada. Karena dari atas ada yang dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tidak pernah ada masalah dari Tuhan. Saudara masih ingat dalam 1 Korintus juga kan dikatakan kan? 1 Korintus 10 ayat 13. Benar? Pencobaan yang kamu alami, pencobaan. Biasa kemarin saya bicara dengan ibu-ibu jam 1 itu, dengan PA hari jam 1. Kita bicara tentang, apa Ibu Ratu? Mazmur 23. Tentang Mazmur 23, bagaimana Tuhan memelihara. Tuhan memimpin kemana? Tuhan memimpin sampai kepada aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi jalan hidup orang percaya itu sedang menuju ke sorga. Membawa apa? Jadi ada dua yang selalu mungkin tolong diingat. Setiap orang percaya itu berjalan menuju sorga. Kamu sudah teguh berdiri di sini. Ada masalah di sana, bahkan ada masalah dalam hidupmu. Ada kebanggaan mungkin, ada masalah dan kebanggaan. Saya belum mau bahas kebanggaan, saya mau bilang masalah aja dulu. Kita sedang menghadap masalah dalam hidupmu, tapi engkau lagi berjalan menuju ke tempat di mana Tuhan sudah basuh kakimu, sudah basuh hidupmu. Dan Tuhan bilang, kenapa saya basuh engkau? Supaya engkau tinggal di tempat kekal yang tidak ada duka. Saya bilang kepada oma-oma kemarin, tadi malam, kemarin, yang kita bahas tentang Mazmur 23. Ibu oma-oma bisa bayangkan nggak berada di surga? Ibu-ibu bisa bayangkan nggak bagaimana kita mau tiba di surga ketika Tuhan Yesus bersihkan kita dengan tangannya, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya itu. Bagaimana bisa bayangkan nggak surga? Pasti enak sekali Pak Sony. Iya. Kalau saya sampai di sana, saya nggak lagi main-main HP kan Pak Sony ya. Tidak terlalu penting karena semua sudah indah sekali. Saya bilang, mau tahu nggak keadaan di surga? Saya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu mau tahu nggak keadaan di surga seperti apa? Bagaimana? Pak Sony memang sudah dari surga? Belum, saya belum di surga. Saya belum pergi ke surga. Tapi mau tahu nggak keadaan di surga seperti apa? Bagaimana keadaan di surga? Begini di surga. Apa yang ada di dunia nggak ada di surga. Ya, apa yang ada di dunia ini nggak ada di surga. Seorang ibu bilang, hah? Nggak ada. Yang ada di dunia ini nggak ada di surga. Bagaimana katanya? Iya, mari saya mulai. Ibu rasa apa? Ya, apa yang ada di dunia ini nggak ada di surga. Seorang ibu bilang, hah? Nggak ada. Yang ada di dunia ini nggak ada di surga. Bagaimana katanya? Iya, mari saya mulai. Ibu rasa apa di dunia? Coba jemaat tuh rasa apa? Di dunia ini, rasa apa? Bahagia. Kalau ibu bahagia di dunia, berarti nggak ada bahagia di surga. Yang paling banyak ada apa di dunia ini coba? Oma Lena ada apa? Udah jadi tua, nyanyi tadi udah susah jalan.
Ya kan? Berdirinya malah di sini. Orang mesti berdiri di sini, malah berdiri di situ nyanyi bagaimana dari rumah mau lihat kan? Dari rumah ada nggak jalan? Dari dunia ada begitu. Makin hari makin tua, benar nggak? Ya ada. Di surga nggak ada itu. Ya? Saya ngerti? Ada yang kena COVID. Di surga nggak ada COVID. Ada yang lapar. Ada makanan nggak hari ini? Ibu Diana? Banyak. Lapar. Di surga nggak ada lapar. Ada yang takut nggak? Ada. Di surga nggak ada. Coba tolong bilang apa? Apa yang paling saudara takut di dunia? Ada kematian di surga? Nggak ada. Ada dosa di surga? Nggak ada. Ada setan di surga? Nggak ada. Ada apa di surga? Yang ada di sini. Mana ayatnya? Nggak ada. Kenapa? Karena kan berbeda kan? Di dunia dosa, di surga tidak ada dosa kan? Iya kan? Ada dosa di dunia? Nggak ada. Ini doktrin dari mana ini? Nggak, saya cuma mau bilang, bukan ke saudara-saudara sih, saya bilang kemarin, cuma ini diulang lagi ke Ratna ya. Sebenarnya kemarin ya, ini materi kita kemarin di PA. Nggak ada di situ. Oh begitu ya Pak Sun. Emang begitu. Tidak ada air mata di sana, gitu baca di Wahyu. Tidak ada. Saya bisa nangis. Di sana nggak ada nangisan lagi. Ya. Bahkan masa lalu nggak ingat kita. Makanya Paulus bilang, aku mengingatkan kamu kepada Injil. Aku nggak ingat, aku mau ingatkan kamu pada kelemahan kamu. Aku mau ingatkan kamu pada kekurangan kamu, bukan. Aku mau ingatkan kamu pada Injil. Saudara bisa nggak? Ketika dalam masalah lalu ingat begini, tapi waktu itu saya percaya Yesus. Dan Yesus mengatakan pada saya, engkau tidak binasa melainkan beroleh hidup yang ada apa hari? Ada masalah dalam pekerjaan saudara? Di surga nggak ada. Enggak? Ada apa? Ada duka cita. Ada orang yang saudara kasihi dalam keadaan apa sekarang? Sakit? Tertekan? Di surga nggak ada. Makanya dia bilang, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan, di mana kamu teguh berdiri. Nanti mudah-mudahan berikut kita akan ayat 2 dan seterusnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perlu mengingat. Di tengah masalah-masalah dalam hidup ini, perlu mengingat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Tapi kalau kamu tidak percaya sungguh-sungguh, ya menderita tetap, takut tetap, khawatir tetap, iya kan? Dosamu tetap. Tapi kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, dibilang begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Kamu mesti percaya dengan mengerti. Nanti kita jelaskan berikut. Hari ini cuma sampai pada, dan di dalamnya kamu teguh berdiri terus. Di dalam iman itu. Berdiri terus pada berita yang saya sampaikan kepadamu. Karena begitu banyaknya masalah di Korintus sehingga Paulus menulis surat begitu panjang. Di 1 Korintus ini sampai pasal 16. Baru ada 2 Korintus. Malah sebenarnya ada surat sebelum 1 Korintus. Dia bilang, dalam suratku yang pertama. Kenapa? Karena jemaat ini perlu sekali diperhatikan. Syukur kita di GABSD tidak terlalu diperhatikan. Sebab kalau jemaat terlalu diperhatikan, berarti jemaat itu bermasalah. Nanti Pak Doni tolong bilang di Balikpapan, jemaat GBSD itu jarang diperhatikan. Berarti kurang masalah. Kalau ada jemaat tar diperhatikan, berarti masalah, benar nggak sih? Hah? Jadi boleh kan kita taruh di sini, Gereja Alkitab Anugerah BSD Jemaat Korintus. Karena jemaat yang tidak pernah kurang diperhatikan, oh enggak, banyak perhatikan dia. Selalu diperhatikan, tapi selalu diingatkan. Ingatlah pada berita Injil. Saudara, saya bilang juga waktu lalu, saudara ingat nggak orang pertama yang memberitakan Injil pada saudara? Saudara ingat nggak pertama kali saudara belajar Alkitab? Saudara ingat nggak pertama kali ada orang yang mengajak saudara, kamu mau nggak ikut ini? Kamu mau nggak? Kamu ingat nggak itu? Ada nggak? Ada ya? Oh Bapak ini kalau saya. Sekarang dia di mana? Aduh sekarang dia Pak, aduh duit mulu kerjanya. Jangan ingat dia ingin duit, jangan.
Tolong ingat bagaimana dia memberitakan Injil kepadamu. Bisa ini nggak? Saya kalau ingat, Pak, bagus sekali dia dulu. Tapi sekarang kacau sekali, Pak. Nggak usah ingat kacaunya, Pak. Nggak ada gunanya ingat kacaunya. Ya, ingat aja bagaimana dia memberitakan Injil. Jemaat BSD jangan sampai lupa. Ada almarhum pendeta Marikson Kakombohi yang berjuang sampai ada jemaat di Pamulang. Ya, ada orang-orang yang berjuang hebat di sana. Beliau meninggal di Ngembul sana, di Blitar. Tapi dia yang berjuang. Ada pendeta Andaria Sandero, sekarang melayani di GA Balikpapan. Mereka orang-orang yang berjuang bagi pelayanan. Tapi Pak Marikson udah nggak ada. Jangan ingat itu. Ingatlah bagaimana dia melayani Tuhan. Ada orang berkorban di sini. Ada siapa? Kemarin tiba-tiba Ibu Ratna bilang pada kami berdua ngobrol. Karena saya bilang, selain istri saya yang duduk di boncengan saya adalah Ibu Ratna. Kami pergi melayani di sana, apa namanya itu? Kampung itu apa? Di Pak Censing. Ya, masih ingat Pak Censing? Dalam hujan panas dia datang di gereja kan? Ya, kami harus pergi jatuh dari motor. Saya jatuh dari motor, tapi Ibu Ratna belum jatuh. Saya bilang turun Ibu Ratna. Turun. Pak Yanto jatuh, Pak Riman jatuh itu karena jalannya begini tuh motor. Kalau ingat Ibu Ratna itu ingat Pak Censing ya. Bagaimana ya? Saya bilang Ibu Ratna tidak sia-sia pelayanan itu. Semoga Tuhan menilai dan keluarganya boleh tetap memuliakan Tuhan. Jangan ingat kita, nggak usah. Tapi dia ingat Tuhan. Lalu tiba-tiba Ibu Ratna bilang, saya jadi ingat Ibu Ruth Moses, Nemo. Kenapa Ibu Ratna? Iya kan dia kan waktu itu sudah di rumah sakit dalam keadaan apa itu? Sekarat Ibu Ratna namanya? Sekarat itu ya. Sudah nggak bisa apa-apa tapi dia mau buka HP-nya untuk ikut ibadah dengan GABSD. Itu hari Minggu, hari Senin pagi dia berpulang ke surga. Ada orang-orang seperti itu. Benar? Ada orang-orang seperti itu. Saudara masih ingat nggak mereka? Masih mendoakan mereka? Ada orang-orang yang bilang pada saya, Pak Sony, jangan berhenti Pak. Jangan berhenti. Ya kan? Kalau saya pun tidak ada, tolong jangan berhenti. Lansia mesti jalan terus. Saya mau bilang ke Pak Sanjaya, tapi dia sudah tidak ada di sini, dia ada di surga. Pak Sanjaya, lansia jalan terus. Ada PA tiap hari, Sabtu, jam 1. Kalau lansia mau ikut, boleh. Tinggal buka, apa? Tinggal buka WA kok. Apa itu? Zoom ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Hendrik. Maaf saya ingatin itu ya. Ada Pak Hendrik, masih ingat? Saya berdiri di kuburan dia. Lalu Ibu Upi tanya, Pak Sony, bagaimana dia keadaannya sekarang? Apa dia bisa lihat dari surga? Enggak. Kenapa? Dia nggak perlu lihat kita di dunia. Karena Tuhan yang lihat kita di dunia. Apa gunanya Pak Hendrik mau lihat kita dari surga? Kita apa gunanya coba? Nggak usah cari Tuhan. Kira-kira Pak dia lihat saya nggak sekarang ya? Nggak perlu. Karena yang lihat kita adalah Tuhan. Benar? Tuhan yang lihat kita. Ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang berjuang. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Saya tidak mengingatkan itu pada saudara. Saya cuma mau mengingatkan, tolong ingat, ada orang-orang berjuang dalam pelayanan. Mungkin mereka penuh kelemahan. Sehingga saya mesti berterima kasih kepada saudara-saudara yang selalu berjuang, yang main musik, yang jadi liturgos, yang berdoa, yang semuanya itu. Jangan dikira itu sia-sia. Karena di 1 Korintus 15 ayat 58 bilang. Ayat terakhir di 1 Korintus 15 kan? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58 untuk menutup khotbah ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Bisa?
1 Korintus 15 ayat 58, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa.